Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi lam yazal fil afaqi ayatuh wassalatu wassalamu alal muntashiri fil kauni risalatuh Sayyidina wa maulana Muhammadinil marjuwi syafa'atuh wa ala alihi wa ashabihi wa man ilaihi mutaba'atuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat ini senantiasa kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang dibalik sepelik-peliknya masalah kita sebagai hamba, dialah Sang Maha Segalanya yang memberikan sebaik-baik solusi. Kita sebagai hamba akan mengalami banyak kendala dan Allah Ta'ala adalah yang maha menggenggam segenap kendali. Di balik ikhtiar kita sebagai hamba secara maksimal, tugas kita adalah mengangkat tangan dan selebihnya adalah wilayah Allah Ta'ala untuk turun tangan. Salawat beriringkan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman yang memikirkan kita semua umatnya, yang mudah-mudahan kita semua berhak atas syafaatul udma di yaumil qiyamah nanti. Nabi yang digambarkan oleh Imam Al-Busiri dalam Qasidatul Burdah dengan sebuah ibarat yang istimewa. Nabiyyun al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Seorang nabi dan rasul yang memiliki otoritas penuh untuk memerintah dan melarang apa saja dan siapa saja. Yang larangannya adalah sebaik-baik larangan, yang perintahnya adalah sebaik-baik perintah. Yang oleh karenanya mudah-mudahan segenap kehidupan kita bisa terus meneladani apa yang dititahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk mahabbah kita, karena kita semuanya memahami bahwa Rasulullah adalah sosok yang kita cintai dan mencintai kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri khususnya dan kepada seluruh jamaah umumnya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah kalian semua, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa itulah yang kemudian akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan lebih-lebih di akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu mahfudhat dalam bahasa Arab yang cukup familiar, yang bunyinya adalah man talaba akhon bila aibin bakia bila akhin. Sesiapa saja yang mencari kawan atau sahabat atau kerabat atau teman yang tanpa celah, maka sesungguhnya dia akan hidup tanpa memiliki teman. Dalam konteks peradilan agama, ini bisa kita kiaskan dalam hubungan atau relasi antara suami dan istri. Man talaba zaujan bila aibin bakia bila zaujin. Barang siapa yang mencari pasangan hidup yang tanpa celah, yang tidak memiliki salah, yang tidak memiliki kekurangan, maka niscaya dia akan hidup tanpa pasangan.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua hal tadi apabila kita kaitkan dengan ayat yang khatib bacakan di awal, maka memiliki relevansi atau keterkaitan yang erat. Bahwa di ayat yang khatib bacakan di awal, yaitu surat Ali Imran, yang di pertengahan bunyinya adalah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya pernah mengatakan, pernah bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang selalu menang ketika bergulat, tetapi adalah yang yamliku nafsahu 'indal ghadab, yaitu orang yang bisa menahan amarahnya atau bisa menguasai dirinya tatkala dia sedang emosi atau amarah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita berinteraksi dengan sesama, dengan karib kerabat, dengan kolega, dengan siapa saja termasuk dengan pasangan hidup kita, maka tentu saja tidak menutup kemungkinan kita berada dalam satu kondisi di mana kemudian emosi kita memuncak atau kemudian tersulut amarah kita. Sementara Al-Quran melalui firman Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa salah satunya adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Dan yang selanjutnya adalah wal'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang bisa memaafkan kesalahan sesama manusia. Sering disampaikan oleh para penceramah bahwa ketika kita kemudian tidak memaafkan kesalahan orang lain, itu adalah hak kita sebagai seorang hamba. Tetapi pada saat yang lain ketika Allah Ta'ala tidak mau mengampuni kesalahan kita, itu juga hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka logikanya adalah ketika kita mudah untuk memberikan maaf kepada sesama, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala juga dengan mudah memberikan ampunan kepada kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali lagi ke ayat tadi bahwa menahan amarah bukan berarti kita tidak bisa marah. Orang yang menahan berarti sesungguhnya adalah orang yang bisa melampiaskan, tapi atas kesadaran hatinya, atas ketenangan jiwanya, dia bisa menahan amarahnya sehingga sekalipun dia bisa melampiaskan, tetapi di saat itulah dia memiliki kekuatan untuk menahan amarahnya. Dan dengan cara atau ikhtiar itu ternyata kemudian seseorang memiliki predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya ketika kita berinteraksi sosial, maka kita berhadapan dengan macam-macam kehidupan, maka kemudian kita memiliki jiwa yang bersih sehingga mudah untuk memberikan maaf kepada siapa saja. Kita mudah memaafkan karena kita juga menyadari bahwa kita sebagai pribadi juga tidak akan pernah lepas dari kesalahan dan dosa. Ketika kita merasa senang untuk dimaafkan oleh orang lain, maka tentu saja kita juga harus memiliki kelapangan hati untuk bisa memaafkan siapa saja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, wal kadhiminal ghaidha, atau mudah untuk menahan amarah serta mudah untuk memberi maaf kepada siapa saja, itu adalah salah satu resep untuk mempertahankan atau melestarikan pertemanan dan persaudaraan kita kepada siapa saja. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk mengambil faidah dari surat Ali Imran yang khatib bacakan di awal tadi, sehingga kita sama-sama berlatih untuk kemudian menahan amarah kita. Dalam konteks majelis hakim yang menyidangkan perkara, ada hadis juga yang sangat relevan, yaitu la yaqdiyannal hakim wa huwa ghadban. Janganlah sekali-kali seorang hakim itu memutus atau mengadili sebuah perkara sementara dia dalam keadaan marah. Maka dalam situasi tertentu persidangan bisa saja diskor untuk kemudian menetralkan atau menetralisir amarah yang kemudian bisa jadi terjadi di persidangan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir yaitu mudah-mudahan kita juga diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala dan melatih diri kita masing-masing untuk mudah memberikan maaf kepada siapa saja. Maaf yang kita berikan barangkali tidak bisa menghapus masa lalu, tidak bisa menghapus kenangan yang telah terjadi, tetapi dengan maaf itu membuka lembaran baru. Maka sering dikatakan, mengapa spion itu dibuat lebih kecil dibandingkan kaca depan?
Karena masa lalu jangan sampai menghalangi kita untuk menatap masa depan yang lebih indah dan lebih lapang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qali hadza fa astaghfirullahu li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablihil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa 'anna minhum wa ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur ya 'alima fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.